Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai guru-guru hebat, perkenalkan saya Dian Pravitasari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023, bidang studi Manajemen Perkantoran, LPTK Universitas Negeri Makassar, NIM 2390174950113. Asal instansi SMK Negeri 1 Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN praktik pembelajaran di sekolah saya di kelas 11 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran SMK Negeri 1 Banjarbaru pada mata pelajaran OTK Humas dan Keprotokolan, materi pelayanan prima kepada pelanggan. Saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Untuk lebih jelasnya, berikut praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Baik Bu, terima kasih. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keagamannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Abbas. Sebelumnya silahkan anak-anak cek dulu kebersihannya. Apabila masih ada sampah atau mungkin yang kurang rapi, silahkan dibersihkan dan dirapikan dulu ya. Bu, izin buang sampah. Silahkan kalian buka dulu WA kalian, Ibu kirimkan di grup link Google Form. Ada beberapa soal yang harus kalian jawab untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi yang akan Ibu sampaikan. Silahkan. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Ya, Ibu mau periksa kehadiran dulu. Siapa hari ini yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Iya. Oke, alhamdulillah. Ya, minggu lalu Ibu sudah menyampaikan materi mengenai definisi pelayanan prima beserta unsur-unsurnya. Ada yang masih ingat pelayanan prima itu disebut dengan apa? Excellent service. Nah, lalu ada berapa unsur-unsur pelayanan prima? 3. Ada 3, apa saja? Pertama, kualitas pelayanan, yang kedua penyediaan pelayanan prima, dan ketiga peningkatan. Baik, oke. Tadi pagi sudah sarapan dong? Sudah? Sudah. Oke, ngomong-ngomong masalah makanan nih. Menurut kalian, apa yang membuat pelayanan di restoran favorit kalian begitu istimewa? Porsinya banyak. Porsinya banyak. Cepat, Bu. Enak, lagi. Mas-masnya banyak, Bu. Baiklah. Lalu apa yang membuat pelayanan prima itu begitu penting menurut kalian? Saya, Bu. Kalau menurut saya pelayanan prima itu sangat penting. Kenapa? Karena ketika setiap perusahaan menerapkan pelayanan prima kepada karyawannya, pasti dapat menghasilkan kualitas pelayanan yang lebih baik ketika berhadapan dengan customer. Itu akan membuat perusahaan memiliki image yang baik. Ya, betul sekali. Terima kasih Vero. Memang benar ya, kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan itu adalah nomor 1. Ketika pelanggan itu merasa puas, pelanggan tersebut akan kembali dan tetap setia untuk menggunakan produk dan jasa kita ya. Nah, selain itu juga banyak sekali manfaat yang kita dapat kalau kita menerapkan pelayanan prima dalam kehidupan sehari-hari dan dalam jangka panjang.
Karena apa? Kalau kita sudah terbiasa berlatih pelayanan prima, maka kita akan terlatih penampilan kita, bagaimana cara penampilan kita secara elegan, lalu juga gestur kita, cara kita berbicara, pemilihan bahasa, bahkan intonasinya. Nah, oleh karena itu, pelayanan prima itu tidak hanya tentang apa yang kita lakukan, tapi bagaimana kita menginspirasi setiap orang dengan interaksi kita. Begitu ya? Nah, mumpung masih pagi nih ya, Ibu akan mengajak kalian untuk senam sedikit. Ya, silahkan semuanya berdiri dulu. Di depan semuanya. Ya. Semangat nih, kayaknya masih lemas kayaknya. Semangat ya. Nah, kalian baris, kita melakukan ice breathing dulu. Nah, silakan kalian pegang pundak kalian yang berada di depan. Ya, nah sekarang saya minta kalian ikuti apa yang saya perintahkan. Paham? Paham. Bisa dengan cepat. Paham? Dan saya ingin kalian melakukan apa yang saya perintahkan, tapi dengan kebalikannya. Waduh. Dan dengan lompat. Ini juga senang. Paham? Paham. Oke, ya. Kebalikan ya. Kebalikan. Maju. Mundur. Mundur. Maju. Kanan. Kiri kanan. Maju mundur. Maju mundur kanan kiri. Mundur maju kiri kanan. Ada yang fokus, ada yang belum fokus. Semangat. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian dapat menganalisis jenis-jenis pelayanan prima di perusahaan dengan tepat. Lalu kalian diharapkan dapat melaksanakan konsep pelayanan prima sesuai dengan standar prosedur. Baik, kita langsung saja ke kegiatan inti. Di sini Ibu ada video ya, silahkan kalian simak, kalian amati dengan baik ya. Siap? Siap. Selamat pagi, Bonifika Customer Service, silakan duduk. Dengan Bapak siapa? Nah, dari tayangan video tadi, siapa yang mau menanggapi? Menurut kalian apa sih yang bisa kalian tangkap dari tayangan video tadi? Silahkan. Saya Bu. Nah, dari video yang Ibu tayangkan pada hari ini itu lebih jauh berbeda Bu dari yang Ibu tayangkan pada minggu lalu. Minggu lalu itu Ibu menayangkan sebuah pelayanan prima yang buruk, dan pada pertemuan kali ini Ibu menayangkan sebuah pelayanan prima yang baik yang seharusnya dilakukan oleh pihak agar nasabah merasa nyaman dilayani dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oke, terima kasih Rere. Silahkan, ada yang mau menanggapi lagi? Saya Bu. Nah, saya sependapat Bu dengan teman saya. Customer service yang ada pada video tersebut sudah melakukan pelayanan prima yang baik dengan benar, baik secara ekspresi, gestur tubuh maupun bahasa yang santun dalam melayani pelanggan. Ya, betul sekali. Video yang barusan saya tayangkan itu adalah contoh pelayanan prima yang baik yang seharusnya dilakukan oleh customer service. Nah, jadi tidak hanya penampilan, tidak hanya groomnya saja yang harus diperhatikan, namun juga gestur tubuh dari sisi pemilihan bahasa dan intonasi juga harus diperhatikan agar pelanggan merasa dilayani dengan baik dan merasa diperhatikan. Begitu ya. Baik, kita lanjut. Sebelum kita penugasan kelompok, Ibu ada sedikit materi mengenai jenis-jenis pelayanan prima. Nah, yang pertama adalah core service, yaitu pelayanan yang ditawarkan kepada pelanggan yang merupakan produk utamanya. Nah, contoh dari core service kira-kira apa ya? Hotel apa yang menjadi produk utamanya? Kamar. Nah, lalu kalau di restoran apa? Makanannya. Betul. Produk utamanya adalah makanan. Yang kedua adalah fasilitas servis, yaitu fasilitas pelayanan plus
biasanya Kolam renang? bukan. Itu adalah fasilitas tambahan. Fasilitas plus kepada pelanggan misalnya front office. Ya dong, kalau kita nggak ada front office gimana kita mau menyewa kamar? Nah, lalu security. Ya kan? Nah, makan pagi-pagi itu ya, Bu? iya, betul sekali. Nah, lalu yang ketiga adalah supporting service yang merupakan pelayanan tambahan, pendukung dan meningkatkan nilai pelayanan untuk membedakan dengan pelayanan dari pihak pesaingnya atau pihak lainnya seperti itu ya. Nah, contohnya baru Kayak gym. ada tempat gymnya, hotelnya, apa? Kolam renang. Playgroundnya itu ya, Bu. Iya, betul sekali. Nah, sampai di sini ada pertanyaan paham semua ya mengenai cost service, fasilitas dan supporting service. Nah, lalu kita lanjut konsep pelayanan prima. Ada 6. Yang pertama adalah penampilan. Ini mencakup dari segi rapi, luwes, sopan, bagaimana cara dia berpakaian, menarik sesuai dengan etika dan tata krama pergaulan. Yang kedua adalah tanggung jawab, bagaimana cara melayani pelanggan secara terhormat dan menghargai pelanggan. Yang ketiga adalah kemampuan dan pengetahuan, mencakup keterampilan tertentu seperti memeriksa, memberi penjelasan dan berkomunikasi. Seperti tadi pelayan bank dia memeriksa, mungkin bisa memeriksa KTP atau data diri yang dilayaninya. Yang keempat adalah sikap dan perilaku atau attitude, baik ramah, mudah tersenyum, penuh simpati, berbahasa dengan santun, mampu melayani dengan baik, serta loyal kepada perusahaan. Loyal apa di sini? Yang dimaksud dengan loyal? Setia kepada perusahaan. Yang selanjutnya adalah penuh perhatian. Berkaitan dengan perhatian, kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun keluhan pelanggan. Nah, di sini ketika kita melayani ada pelanggan yang mengeluh, mungkin pengaduan, di situ kita harus sabar dan selalu mengatakan permohonan maaf. Yang terakhir adalah tindakan. Nah, kegiatan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Misalnya mencatat pesanan. Nah, begitu ya. Dari materi yang Ibu sampaikan, adakah pertanyaan? Silahkan yang mau bertanya. Saya, Bu. Ya, Ferdi. Apakah ada layanan prima yang tidak prima, Bu? Ya, pelayanan yang tidak prima. Ada pelayanan yang biasanya disebut dengan pelayanan standar ya. Jadi, apa sih bedanya pelayanan standar dengan pelayanan prima? Kalau pelayanan prima itu melayani pelanggan dengan semaksimal mungkin. Nah, contohnya saja di restoran. Biasanya ada pelayan yang menawarkan menu rekomendasi, menu yang best sellernya biasanya ya. Terus juga ada pelayan yang menjelaskan, oh ini terbuat dari bahan makanan seperti ini, lalu cara memasaknya seperti ini. Ada yang menjelaskan secara detail. Tapi pada pelayanan standar dia hanya melayani sesuai dengan pesanan atau kebutuhan pelanggan. Seperti itu ya. Ada lagi pertanyaan? Tadi sudah paham? Yang lain ada pertanyaan? Tidak, sudah paham semua ya? Paham. Nah, baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, sekarang kita bagi kelompok ya. Bagi kelompok kita bikin satu kelompok ada 5 orang. Ya, silahkan. Oh, kelompok yang minggu lalu aja gimana? Boleh. Ya. Kamu sama apa? Nisha. Kita kelompok sini loh. Siapa lagi? Oh ya, baik, kalian sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan 4 permasalahan atau studi kasus yang harus kalian selesaikan dan cari solusinya. Paham? Paham. Nah, setelah itu kalian berdiskusi, lalu kalian setelah selesai kalian presentasikan di depan kelas, tapi presentasi dengan bermain peran. Begitu ya? Paham? Ya, untuk kelompok 1, pelayan prima karyawan yang menangani agenda rapat ya, silahkan. Untuk kelompok 2 ini Ibu pilihkan kosmetik ya. Kosmetik. Tahu banget Ibu. Kelompok 3
saya beri waktu pengerjaannya selama kurang lebih 25 menit. Paham? Paham. Silahkan kalian mulai mengerjakan. Ibu mau nanya, ya, kami boleh nggak Bu ngambil telepon buat keperluan ini? Oh, jadi ini pakai telepon. Iya, Bu. Oke, silakan. Si Bu. Ibu mau nanya, ini kan kami kosmetik ya. Terus kami kan ada bawa kayak biasa lah kami buat touch up, ini kan body Bu. Oh, hand body. Oke, boleh. Boleh kan Bu tanya Ya, sih. ini ember untuk apa? Buat jalan-jalan. Boleh kan kreatif banget ya. Oke, silakan. Ini sudah selesai ya. Iya, udah. Ini gimana? Aman aja baik-baik. Sudah selesai? Sudah ya? Oke, baik, kita lanjut. Kita berurutan saja ya kelompoknya ya. Silakan untuk kelompok 1 mempersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Jihan sebagai sekretaris, saya Desi sebagai sekretaris 2, saya Siti berperan sebagai direktur. dan saya sendiri Afina sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini kami akan praktekkan pelayanan prima bertemakan kantor dengan studi kasus karyawan yang menangani agenda rapat yang harus dibatalkan secara mendadak oleh direktur perusahaan. Pagi, saya Jihan Desa Putri, sekretaris PT Mangkuran Stasiun Batu. Selamat pagi, saya Desi Rawati selaku sekretaris dari PT Bintara ingin mengatur pertemuan dengan Ibu Siti Satuni untuk membahas lebih lanjut perihal kerjasama. Pertemuan akan diadakan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2023 jam 1.30 di ruang meeting Hotel Purnama. Baik, akan saya sampaikan kepada Ibu Siti Sandini dan untuk komunikasi akan saya hubungi kembali. Apa yang bisa saya bantu lagi? Tidak ada, terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Permisi Bu, masuk. Selamat siang, silakan duduk. Besok ada jam 9 pagi sampai 11 siang ada meeting dengan PT Wijaya di restoran Serangga. Setelah itu Ibu ada waktu untuk istirahat selama 1 bulan. Dan Ibu baru saja mendapatkan undangan meeting dengan PT Bintara pada jam 7.30 di ruang meeting Hotel Purnama. Jadwal Ibu untuk besok sudah saya siapkan. Jadi jam 10 Ibu akan diantar oleh sebuah perusahaan yaitu Pak Kasim. Apakah Ibu sedia? Oke, atur saja jadwal saya untuk besok. Baik, terima kasih Ibu. Selamat sore, dengan saya Desi Rawati, sekretaris dari PT Bintara. Ada yang bisa saya bantu? Selamat sore, saya Jihan Desa Putri, selaku sekretaris Ibu Siti Satuni dari PT Makmur ingin mengkonfirmasi bahwa Ibu Siti Satuni telah menyetujui pertemuan perihal kerjasama antar perusahaan. Baik, terima kasih sudah mengkonfirmasi. Apa ada hal lain yang ingin disampaikan? Tidak, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Keesokan harinya. Selamat pagi Bu, ada bisa saya bantu? Selamat pagi Bu Jihan, tolong hari ini semua agenda saya dibatalkan dulu. Hari ini saya nggak masuk kantor karena kurang enak badan. Tolong agendanya dialihkan ke esok saja. Baik, agenda Ibu akan saya atur ulang dan diambil oleh yang lain. Ibu cepat sembuh. Terima
PT Bimantara dan bisa saya bantu? Selamat pagi, saya Jung Reza Putri, selaku sekretaris Ibu Siti Satuni dari PT Makmur, meminta maaf sebelumnya mengenai pertemuan kerjasama yang akan dilaksanakan hari ini. Apakah bisa diundur ke hari lain dikarenakan direktur saya sedang sakit? Baik, untuk agenda berikutnya silakan konfirmasi kembali kepada kami. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Selamat pagi. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tepuk tangan. Nah, kira-kira apa nih yang kurang dari penampilan kelompok 1? Ibu, saya mau menanggapi. Iya, Michelle. Saya menemukan kesalahan pada saat sekretaris mengangkat telepon, dia menggunakan tangan kanan. Sehingga ketika ingin mencatat PT yang diberi PT pada saat menelpon itu dia babakan, Bu, mencari pulpen dan lain-lain. Yang kedua adalah saat menghadap atasan, menurut saya posisinya kurang sopan. Dan yang terakhir adalah ketika dia mengatakan alasan atasan membatalkan meeting. Menurut saya ini paling fatal. Oh iya. Ada lagi? Ya, terima kasih tanggapannya Michelle. Memang betul tadi ya, dia mengangkat telepon dengan menggunakan tangan kanan. Harusnya dengan tangan kiri agar tangan kanan mudah untuk mencatat. Seperti itu ya. Oke, baik, kita langsung saja ke kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dipta Tarik Frandi sebagai moderator dari kelompok 2 akan menampilkan solusi pelayanan prima di toko kosmetik jika mendapatkan pelanggan yang banyak bertanya dan selalu meminta diskon. Di sini ada Veronica Indah sebagai Sales Promotion Girl atau biasa kita kenal sebagai SPG, Michelle Caroline Telimawekere sebagai kasir, Mikaela Gracia sebagai pelanggan pertama, dan Natalia Zia sebagai pelanggan kedua. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, selamat datang di toko Citra Kosmetik. Ada yang bisa saya bantu, Kak? Pagi, Jeng. Selamat pagi, Kakak. Aku kesini mau cari lip tint nih, aku buat temen juga. Oh iya, mau cari Oh iya, bisa kakaknya mau cari lip tint, kakaknya juga mau cari foundation. Oke, silakan Kak Gracia, udah lama banget nggak kesini. Ya kan aku sibuk. Ini kan kita lagi ada produk baru Kak dari Vaseline, Kak. Ini Soft and Glow Vitamin Body Serum ya, Kak. Itu 5 kali multivitamin. Jadi kalau kakaknya sedang berada di bawah terik matahari, lagi Udah kayaknya itu aja. Oh ini aja ya, Kak. Oke, mari saya bantu ke kasir, Kak ya. Selamat datang. Mari saya bantu total belanjanya. Ada tambahan lain, Kak? Gimana ya jadi pelanggan di sini, kira-kira diskonnya harus banyak nggak sih? Oh iya. Oke Kak, total belanjanya jadi 300.000 ya Kak. Oke, karena kakaknya pelanggan setia jadi kakaknya dapat diskon 25%. Jadi kakak cuma perlu bayar 225.000 aja. Oh iya, harus dong. Ini kakaknya mau bayar cash atau transfer? Iya, boleh, silakan di scan. Nanti aku transfer ya. Oke, sini ya Kak belanjaannya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Telah berakhir sudah penampilan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, siapa yang mau menanggapi dari penampilan kelompok 2? Oke, Jihan silahkan. Ya. Solusi pelayanan prima yang ditampilkan oleh mereka sudah sangat baik dan sesuai dengan konsep, mulai dari gerakan gestur tubuh dan tata bahasa juga sangat baik dan membuat pelanggan terlihat nyaman saat berbelanja. Iya, betul ya. Tadi terlihat dari pelayanannya begitu ramah dan begitu sabar menghadapi pelanggan yang super cerewet.
Nah, kalau begitu kita lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang. Kami di sini ingin mempraktekkan pelayanan prima yang bertemakan tokoh ATK. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Jadi saya sendiri sebagai moderator Lulu Harida. Saya Nurjana sebagai pemilik toko sekaligus kasir. Saya Salsabila Tri Rahmadani sebagai pembeli 1. Saya Muhammad Ferdiana Sarini Fadila sebagai pembeli 2. Saya Abbas Basri sebagai karyawan. Baik, langsung saja kita saksikan. Apakah ada yang lain atau ini saja? Oh iya, saya memerlukan map 2 sama ada. Sebentar ya, saya cek persediaannya dulu. Abbas, tolong cek persediaan map kita apakah ada 2 dus? Baik Bu, sebentar Bu. Saya cek. Ada Bu. Tolong bawa ke sini ya. Apakah ada yang lain? Baik, saya paparkan sebentar ya. Kita kasir sedang sibuk menghitung total belanjaan katakanlah pembeli kedua yang memiliki sikap yang tergesa-gesa tidak sabaran. Sebentar ya Pak, saya tolong dengan baik. Cepat, saya nggak punya banyak waktu ini. Tunggu sebentar ya, sabar dong Bapak. Nanti aku paparkan kok punya kamu. Totalnya 5.000. Mau bayar melalui QRIS atau cash saja? Baik, sudah kita saksikan praktek pelayanan prima yang bertemakan tokoh ATK. Atas perhatiannya, terima kasih. Ya baik, dari penampilan kelompok 3, silahkan ada yang mau komentari kelompok lain? Iya, Siti Satuni. Tadi saya dengar kasir mengucapkan kata-kata yang cenderung kurang sopan kepada pelanggannya dengan menggunakan kata aku dan kamu. Ya. Itu bukan etika yang baik dalam pelayanan prima kan, Bu? Ya betul. Tadi mungkin saking emosinya, saking keselnya, karena nggak sabaran, lalu dia keceplosan bilang, aku. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggota Syafa sebagai manajer, Ria sebagai pelanggan, Luna sebagai waitress, dan saya sendiri Dini sebagai moderator dan resepsionis. Di sini kami akan mempraktekkan pelayanan prima yang bertema restoran dengan studi kasus, ada makanan ada rambut di dalam makanan. Selamat menyaksikan. Ini sih kirain makanannya selamat menikmati. Oh, ada rambut. Mbak, ya ada yang bisa saya bantu lagi kan? Ada rambut di makanan saya. Katanya restoran ini terkenal dengan kebersihan dan kok bisa ada rambut di makanan saya? Permisi Bu. Di luar saya mau menjadi komplain dari bicara sama Ibu. Oke, bisa ditunjukkan di mana bisa mungkin akan selamat pagi, ada yang bisa saya bantu. Ini manajer di sini. Ya, benar. Jadi gini Bu, tadi saya pesan makanan, terus ada rambut di makanan saya. Katanya restoran ini terkenal dengan kebersihan, kok bisa ada rambut di makanan saya? Jadi bagaimana pertanggungjawaban dari restoran? Baik, sekian drama prima dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi? Iya, silahkan. Menurut saya, solusi yang diberikan kelompok 4 sudah sangat baik. Sudah bisa menghandle jika terjadi permasalahan yang lumayan sensitif. Keren. Iya, betul sekali ya. Tadi pelayannya, kalau dia menerapkan pelayanan prima, bisa dong harusnya dia menawarkan menu tambahan ya. Ya tadi kan dia hanya menawarkan menu yang dibutuhkan oleh pelanggan saja. Oke, terima kasih buat kalian. Silahkan tepuk tangannya.
presentasi kalian sungguh luar biasa ya. Nah, dari sini kita menarik kesimpulan. Nah, siapa yang mau menanggapi atau memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Ya, silahkan Jana. Saya, Bu. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembelajaran hari ini bahwa pelayanan prima adalah usaha terbaik perusahaan untuk melayani pelanggan atau pembeli sehingga mereka merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Ya, terima kasih Nurjana. Benar ya, karena pelayanan prima itu adalah investasi yang sangat penting bagi perusahaan atau instansi dalam jangka panjang. Nah, pelayanan prima itu adalah kunci untuk memenangkan hati pelanggan. Oke, sekarang Ibu akan mengumumkan siapa yang terbaik, kelompok terbaik dari yang terbaik. Kelompok yang pilihan Ibu adalah kelompok kosmetik. Baik, sebelum kita lanjut, kita refleksi dulu nih. Nah, menurut kalian bagaimana metode pembelajaran pada hari ini? Siapa yang mau memberikan mungkin masukan atau saran? Silakan. Saya mau, Bu. Menurut saya hari ini tadi kan kami berdiskusi kelompok itu untuk memecahkan masalah. Nah, Ibu kan memberikan kami masalah studi kasus ini kan, Bu. Nah, kami tuh merasa jauh lebih aktif, lebih kritis, Bu, ketika memecahkan masalah ini. Ditambah lagi Ibu meminta kami untuk presentasi hasil dari pemecahan masalah kami dengan cara yang lain, Bu, dengan cara bermain peran. Itu tuh bikin kami jadi lebih fokus, lebih aktif, juga bikin kami lebih happy, Bu, ketika belajar. Terima kasih Vero ya. Nah, sekarang kita kerjakan beberapa soal ya. Silahkan dicek di grup Google Form. Linknya saya kirimkan di grup ya. Oke, di situ ada 5 pertanyaan. Silahkan kalian jawab. Saya kasih waktu kurang lebih 10 menit. Baik, untuk materi minggu depan ya, nanti saya akan bagikan di grup mengenai komunikasi efektif. Baik, terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Baik Bu, sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keagamaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak, sampai ketemu di minggu depan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi guru. Ya. Demikian praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Semoga menjadi inspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.